Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Nah, kita lanjutkan pembahasan bab statistika regresi. Nah, kita kali ini masuk ke sub materi koefisien korelasi. Oke, nah kita masuk ke analisis korelasi. Namun sebelumnya kita ke definisi terlebih dahulu tentang koefisien korelasi, di mana koefisien korelasi ini adalah nilai yang menunjukkan kekuatan hubungan antara dua variabel. Ya, biasanya variabel terikat dengan variabel bebas ya. Nah, kemudian nilai koefisien korelasi ini ya nilainya ada dalam rentang paling kecil min 1, paling besar 1. Adapun apabila nilai koefisien korelasi itu sebesar 1 atau min 1, nah itu menunjukkan terjadinya hubungan yang sempurna antara dua variabel tadi. Nah, sementara apabila nilai R-nya sama dengan 0, itu menunjukkan tidak adanya hubungan antara dua variabel tadi. Oke, kita perhatikan diagram pencar berikut untuk memahami korelasi antara dua variabel. Oke, di sini ada variabel X sama Y. Ada korelasi sempurna, ada tidak ada korelasi. Nah, di sini kalau nggak ada korelasi jelas ya. Hubungan antara X sama Y, diagram pencarnya itu tidak menunjukkan suatu hubungan ya. Nilai X atau Y terlihat sekali tidak ada kaitannya ya. Bisa dibilang dia tidak ada korelasi ya. Karena nggak bisa kita katakan dia berbanding terbalik ataupun berbanding lurus antara dua variabel ini. Namun untuk R sama dengan 1 atau min 1 ini jelas sekali ya. Grafiknya naik ya, diagram pencarnya berarti dia menandakan hubungan yang positif. Nah, maknanya X naik, nah Y-nya juga naik. Artinya X dan Y memiliki hubungan yang berbanding lurus ya. Jadi korelasinya positif. Dan dia sempurna, kenapa? Karena R-nya sama dengan 1 dan jelas sekali semua titik-titik diagram pencarnya itu kalau kita tarik garis lurus semuanya ada pada garis lurus. Demikian pula untuk yang R sama dengan min 1. Jadi termasuk yang korelasi yang sempurna namun nilainya negatif. Kenapa? Karena X-nya bertambah tapi Y-nya malah berkurang. Ya, jadi hubungannya adalah ya dia berbanding terbalik. Oke, lebih rinci lagi di diagram berikut ya, nilai koefisien korelasinya kita bagi dua, ada yang negatif, ada yang positif. Ya, hubungan dua variabel tersebut bisa kita nyatakan dalam seperti ini. Untuk R sama dengan 1 dan min 1 tadi sudah kita bahas ya, dia sempurna. Ya, titik-titiknya nanti persis membentuk sebuah garis lurus. Namun ketika nilai R-nya hanya mendekati 1, katakanlah R-nya 0,8 atau min 0,8, maka dia dikatakan korelasinya kuat. Kemudian untuk R sama dengan 0,5 ya, tengah-tengah antara 0 dan 1, maka korelasinya sedang. Diagram pencarnya agak sedikit menjauh ya. Nah, apabila nanti kita dapatkan R-nya mendekati 0, maka nanti semakin jauh diagram pencarnya dan dia korelasinya kita katakan lemah. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena kita masuk ke koefisien korelasi Pearson. Nah, kita masuk ke rumus ya. Nah, korelasi Pearson ini merupakan jenis korelasi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat korelasi antara variabel yang berhubungan secara linear. Ya, ingat, jadi kita harus pastikan bahwa kedua variabel tersebut dia hubungannya linear. Ya, bisa kita uji dengan regresi linear ya di video sebelumnya. Nah, kemudian koefisien korelasi Pearson dinamakan dengan R. Nah, itu biasa digunakan untuk menunjukkan tingkat hubungan ya antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y ya. Variabel independen X dan variabel dependen Y ya. Bebas dan terikat. Oke, kita perhatikan rumus dari koefisien korelasi Pearson. Nah, rumus yang pertama ini kalau kita baca, jadi R-nya sama dengan sigma. Sigma ini jumlah dibacanya. Ya, dalam prakteknya ini adalah jumlah, ya, jumlah dari perkalian ya, nilai data X dikurangi rata-rata data X dikali
nilai Y dikurangi nilai rata-rata data Y. Nah, ini nanti perkalian ini kita jumlah semuanya. Kemudian dibagi dengan jumlah nilai X dikurang rata-ratanya dikuadratkan dikali dengan akar yang sama sigma dari Y min ya rata-rata data Y dikuadratkan. Nah, sorry ini kurang sigma ya di sini. Nah, untuk rumus yang pertama ini, kalau kita kerjakan dengan tentunya kalkulator atau Excel katakanlah, nah inilah tahapannya agak sedikit banyak. Kenapa? Karena kita tahapannya berarti harus mencari rata-rata X dulu, mencari rata-rata Y dulu, kemudian kita harus mencari pengurangan antara setiap X dengan nilai rata-ratanya. Begitu juga nilai Y dengan rata-ratanya. Baru kita mendapatkan nilai R. Nah, jadi kita akan coba untuk menjabarkan agar nggak terlalu banyak ya langkah-langkahnya apabila kita mengerjakan dengan Excel. Jadi ini kita uraikan, maka dapatlah rumus yang kedua ini. Ya, dapatlah rumus kedua. Kalau saya bacakan sama dengan sigma, ya kita bacain jumlah saja. Jumlah dari perkalian nilai X dan Y dikurang banyaknya data dikali rata-rata X dikali rata-rata Y. Kemudian dibagi dengan jumlah data X dikuadratkan dikurang banyaknya data dikali rata-rata X dikuadratkan. Nah, dengan cara yang sama untuk variabel Y juga demikian. Jumlah ya akar dari jumlah dari nilai Y dikuadratkan dikurang N kali rata-rata Y kuadrat. Nah, namun rumus yang kedua ini juga harus ada langkah atau tahapan sebelumnya. Ya, ini kita cari dulu rata-rata X, kita cari rata-rata Y, baru kita masukkan ke rumus ini. Jadi langkahnya nggak bisa satu kali. Nah, oleh karena itu, apabila kalau kita masukkan ke rumus Excel nggak bisa satu langkah. Nah, sekarang kita manipulasi rumus yang kedua ini dengan cara kita kali N, baik pembilang maupun penyebut. Ya, masing-masing kita kali N, maka akan kita peroleh rumus seperti ini. Jadi rumusnya R sama dengan banyaknya data N dikali jumlah perkalian X sama Y dikurang jumlah X dikali jumlah Y dibagi akar dari banyaknya data N dikali jumlah nilai X kuadrat dikurang jumlah X dikuadratkan. Nah, ini hati-hati antara lambang ini sama lambang ini ya. Kalau ini berarti X-nya dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Nah, kalau yang ini kita jumlahkan X-nya dulu baru dikuadratkan hasil jumlahnya. Nah, dengan cara yang sama untuk Y ya, tinggal kita ganti aja X dengan Y. Nah, kalau rumus ini sudah bisa kita pastikan kita hanya satu langkah ya, satu langkah asalkan kita punya data X, data Y, maka kita bisa cari jumlah XY, jumlah X dan jumlah Y. Ya, nanti kita tinggal inputkan ke rumus ini. Jadi hanya satu langkah. Beda dengan rumus yang pertama dan kedua. Oke, nanti kita praktekkan di contoh. Oke, setelah kita menentukan koefisien korelasi Pearson, nah kita bisa juga menentukan koefisien determinasi. Ya, dimana koefisien determinasi ini digunakan untuk memprediksi dan melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Ya, seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Ya, nah, koefisien determinasi lambangnya R kuadrat. Ya, berarti kita tinggal kuadratkan koefisien korelasi yang sudah kita dapat di rumus tadi. Oke, perhatikan tingkat korelasi berdasarkan nilai koefisien korelasi berikut. Nah, kita punya tabel seperti ini. Jadi nilai koefisien determinasinya ini paling kecil 0 pastinya. Karena kalau seandainya kita lihat kan R-nya dia ada di antara min 1 sampai 1. Ya, ketika kita kuadratkan maka pastinya yang paling kecil 0, yang paling besar 1. Nah, apabila nilai koefisien determinasi atau nilai KD ya, kita singkat, nah, itu sama dengan 0, maka kita pastikan kedua variabel tidak ada korelasi. Kemudian apabila nilai KD-nya ada di antara ya, 0 dan 0,25, maka kita pastikan tingkat korelasinya sangat lemah. Apabila nilai KD-nya mulai dari 0,25 namun kurang dari 0,5, maka tingkat korelasinya lemah. Kemudian apabila nilai KD-nya mulai dari 0,5 sampai kurang dari 0,75, maka tingkat korelasinya sedang. Kemudian apabila nilai KD-nya mulai dari 0,75 namun kurang dari 0,9, maka bisa kita simpulkan
tingkat korelasinya kuat. Dan kemudian apabila nilai KD-nya mulai dari 0,9 namun kurang dari 1, maka tingkat korelasinya kita simpulkan sangat kuat. Dan yang terakhir, apabila nilai KD-nya sama dengan 1, maka kita pastikan tingkat korelasinya sempurna. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat ya, di sini ada yang tadi saya sebutkan bahwa nilai KD-nya itu alias nilai R kuadrat intervalnya 0 sampai 1 dan dapat diubah ke dalam bentuk persentase untuk lebih memudahkan kita menyebut ya. Nah, untuk menyatakan besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat ya. Pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Ya, kita perhatikan rumusnya ya. Rumusnya untuk KD atau koefisien determinasi adalah R kuadrat tinggal kita kali 100% untuk kita nyatakan dalam bentuk persentase. Oke, kemudian kita beranjak ke sifat-sifat dari KD ya, sifat dari koefisien determinasi. Nah, jelas sekali tadi ya bahwa nilai KD itu paling kecil 0, paling besar 1. Kemudian yang kedua, koefisien determinasi apabila bernilai 0, nah, itu artinya variabel terikat tidak dipengaruhi oleh variabel bebas karena memang tidak ada korelasi. Kemudian apabila koefisien determinasi sama dengan 1 alias maksimum ya sebesar 100% berarti itu artinya variabel terikat itu dipengaruhi oleh variabel bebas secara sempurna tanpa ada error. Kemudian yang keempat, nilai koefisien determinasi alias R kuadrat ini ada di antara 0 sampai 1 ya. Jadi kalau nilai R kuadratnya ada di antara 0 sampai 1, bukan 0 bukan 1, ada di antara, itu artinya variabel terikat dapat dipengaruhi oleh variabel bebas atau nilai variabel Y itu dipengaruhi oleh variabel X. Oke, kita misalkan apabila kita dapatkan nanti nilai R kuadratnya sebesar 60%, ya, nilai koefisien determinasinya 60%, itu artinya variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas sebesar 60%. Berarti yang 40%-nya, ya agar 100% berarti 40%-nya atau sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kita teliti. Ya, yang tidak kita teliti. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Oke, contoh penggunaan koefisien korelasi ya, biasanya koefisien korelasi ini digunakan untuk mengidentifikasi tren baru yang terjadi di pasar keuangan, ekonomi maupun saham. Oke, berikut adalah salah satu contoh penggunaan koefisien korelasi untuk menentukan hubungan perubahan harga dolar dalam rupiah dengan harga emas di pasaran. Oke, berikut contohnya ya. Harga rata-rata dolar dan harga emas di pasaran. Oke, kita akan coba tentukan nilai R dengan bantuan Excel ya. Nah, kita punya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nilai X dan nilai Y. Kita katakanlah harga dolar ini ya, sebagai variabel bebas dan harga emas kita nyatakan sebagai variabel terikat alias Y. Oke, kita coba kerjakan dengan Excel. Oke, datanya sudah saya ketikkan di sini, ya sudah saya kopikan. Nah, saya hapus dulu. Oke, rumusnya sudah saya sediakan di sini. Rumus koefisien korelasi Pearson. Jadi kita punya nilai X dan kita punya nilai Y. Oke, untuk mencari nilai R, kita perhatikan di sini kita butuh apa? Kita butuh N. N-nya berarti banyaknya data, ini 9. Kemudian kita butuh jumlah XY. Ya, jumlah XY berarti kita bikin kolom tambahan di sini X kali Y. Ya, kolom XY berarti cara mencarinya untuk data pertama kita 3 kali 382 dikali 485 secara otomatis, maka kita ketik aja lambang sama dengan klik 382 ini, maka otomatis muncul B2 ya. B2 ada di posisi karena angka 382 ini ada di posisi kolom B baris 2. Kemudian akan kita kali dengan 458, berarti kita kali lambangnya bintang. Ya, bintang ini ada di C2, boleh kita ketik C2, boleh kita klik. Muncul sendiri secara otomatis C2. Nah, setelah itu tinggal kita enter. Hasil ini nanti adalah hasil perkalian antara nilai yang ada di B2 dengan nilai yang ada di C2.
Nah, nilainya sebesar 185.270. Nah, untuk mencari yang baris berikutnya, tinggal kita klik tombol yang ada di pojok bawah kanan ini. Kita boleh sorot, boleh juga kita double klik. Ini boleh sorot seperti ini. Ya, boleh juga kita double klik. Nah, seperti ini. Ini boleh di delete dulu. Nah, kemudian kita butuh apa lagi? Kita butuh jumlah X. Nah, di sini. Jumlah X berarti kita sudah punya kolom X, maka tinggal kita jumlahkan. Ya, kita tinggal sama dengan sum buka kurung. Nah, ini tinggal kita klik. Ya, sorot sampai bawah. Nah, ini. Jadi dari B2 sampai B10 kita jumlah. Jadi sama dengan sum B2 titik 2 sampai B10. Tutup kurung, enter. Maka inilah adalah jumlah dari nilai X alias sigma X-nya. Dengan cara yang sama untuk mencari sigma Y juga demikian. Ya, bisa kita ketika tadi, boleh juga kita tinggal klik tombol pojok kanan bawah, geser ke kanan. Nah, ini adalah nilai sigma Y-nya. Untuk mencari sigma X ini juga kita tinggal tarik. Nah, ini dapat ya jumlah dari XY. Ya, 7.606.606. Kemudian kita butuh juga sigma XI kuadrat. Jadi sigma X kuadrat. Berarti ini setiap nilai hina akan kita kuadratkan. Kita buat lambangnya dulu. X kuadrat, nanti lambangnya X tudung 2 ya. Sama dengan, nah kita kuadratkan ini, tinggal klik aja. Ada di B2, kolom B, baris 2, tinggal kita kuadratkan. Ya. Tudung 2, berarti kuadrat. Nah, ini. Ya, tinggal kita sorot ke bawah. Nah, dapatlah data ini sampai data yang terakhir, data 9. Kemudian dengan cara yang sama, kita akan buat juga Y kuadrat. Karena di sini ada sigma Y kuadrat. Ya, ini kita sama dengan nilai Y ini kita kuadratin. Kita kuadratin. Nah, seperti ini. Ya. Atau boleh juga karena rumusnya sama dengan X2 ya. Jadi kalau X2 kan ada di B2 ya, X2. Nah, ini untuk mencari Y kuadrat ada di C sebelah kanannya, maka tinggal geser aja ke kanan. Maka otomatis ini ada nilai Y kuadrat 485 dikuadratin. Selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Tugas kita mencari jumlahnya. Nah, untuk mencari jumlah, seandainya kita tadi cuma dapat ini, itu nggak jadi masalah. Tinggal kita geser ke kanan. Maka ini adalah jumlah dari nilai-nilai yang ada di atasnya. Nah, apabila bentuknya bentuk E ya, nah ini kita tinggal geser. Sesuaikan dengan jumlah digit yang ada ya. Atau boleh juga kita double klik di sini. Maka otomatis dia menyesuaikan banyaknya digit. Oke, sudah lengkap semua, tinggal kita mencari R. Atau boleh juga kita lambangkan ini adalah sigma X ya, dengan bantuan insert simbol equation. Nah, nanti muncul di sini. Kita geser. Tinggal kita isi di sini, pilih lambang sigma. Nah, sigma. Nah, seperti ini. Ini sigma X gitu ya. X. Nah, gitu. Nah, untuk mencari sigma Y kita bisa copy saja. Kita copy atau di drag sambil mencet tombol kontrol ya. Oke, nah, kemudian nanti tinggal ganti X dengan Y. Nah, seperti ini. Kemudian dengan cara yang sama ini mencari sigma XY, berarti ini tinggal kita drag, ketik XY. Dengan cara yang sama kita drag lagi ya, lambangnya sini sigma X kuadrat. Nah, ini masih bentuk tudung, kita spasi aja, nanti otomatis jadi X pangkat 2. Nah, seperti ini. Dengan cara yang sama kita drag sambil pencet kontrol. Nah, X nya tinggal kita ganti dengan Y. Nah, ini
Jadi biar kita tahu bahwa ini adalah nilai sigma y x, ini sigma y, sigma x y, sigma x kuadrat, dan sigma y kuadrat. Oke, kita cari dengan rumus yang sudah ada. Ini rumusnya adalah n. Tapi kita perhatikan di sini, kita tulis dulu buat yang pembilang. Pembilang itu kan ada pengurangan, maka kita wajib memberikan tanda kurung buka. Ya, karena ada operasi pengurangan atau penjumlahan di sini. N itu banyaknya data, boleh kita tulis 9. Klik angka 9 boleh seperti ini. Boleh juga secara otomatis ya. Otomatis kita lihat karena di sini data sama 9, maka kita klik aja. Muncullah A10. A10 itu nilai 9. Kemudian dikali dengan sigma XY. Kali lambangnya bintang. Nah, sigma XY ada di D11 ya, ini nilainya. Ini nilai sigma atau jumlah XY. Kemudian kita kurang min dikurang sigma X. Sigma X ada di B11. Nah, sigma X. Kemudian dikali bintang lagi sigma Y. Sigma Y ada di C11. Habis itu kita tutup kurung. Nah, ini baru pembilangnya saja. Habis itu kita bagi per. Nah, ini juga ada bentuk perkalian ya. Nah, perkalian. Maka kita kurung buka. Pertama akar. Akar itu lambangnya adalah SQRT ya, lambangnya SQRT. Rumus dari akar ada SQRT, buka kurung. Siapa yang kita akarkan? Ini semua yang ada dalam akar. Kita mulai dari N. N itu 9, boleh juga kita klik A10. Dengan dikali sigma XI kuadrat. Nah, XI kuadrat, jumlah X kuadrat ada di sini. Ada di E11. Ya, kemudian dikurang oleh sigma I. Sigma X ya. Sigma X-nya ada di B11 ya, tapi dikuadratkan jangan lupa. Berarti tudung 2. Kita tutup kurung. Nah, ini tutup kurung untuk akar ya, akar yang pertama ini. Setelah itu kita kali dengan akar lagi. Berarti bintang akar lambangnya SQRT ya, rumusnya SQRT. Kemudian akar dari apa kita kurung buka. Nah, ini sama dengan X tadi. Mulai dari N, N-nya tadi ada di A10. Dari ke data dikali sigma Y kuadrat. Jumlah Y kuadrat ada di F11. Nah, kemudian kita kurang sigma Y dikuadratkan. Sigma Y itu ini. Sigma Y ada di C11. Terus kita kuadratkan tudung 2. Kita tutup kurung. Untuk tutup kurung ini ada tutup kurung untuk akar yang ini. Kemudian tutup kurung lagi untuk bagian penyebut ya. Tadi sebelum akar ada kurung buka, maka harus ada tutup. Yang jelas kurung buka dengan kurung tutup jumlahnya hajib sama. Setelah itu kita enter. Nah, dapatlah nilai R-nya. Nah, untuk mencari R bisa juga ya kita kalau ini bisa dikatakan manual. Kita bisa juga dengan rumus. Sebenarnya ada rumus. Rumusnya itu Pearson. Ya, Pearson. Nah, ini. Pearson. Nah, Pearson tinggal kita blok nilai X-nya semuanya, hanya X-nya saja, bukan judulnya. Ya, judulnya nggak usah disertakan, jumlahnya juga enggak. Kemudian koma, ya di sini lambangnya koma. Ada beberapa Excel yang titik koma, kalau ini mintanya hanya koma. Koma nilai Y. Nah, nilai Y ini ya, dari 45 sampai 4300. Kemudian kita tutup kurung. Ya, kalau sudah kita tinggal enter. Maka dapatlah nilai R yang sama, baik menggunakan rumus ini maupun dengan rumus Pearson ya, tanpa kita membuat 3 kolom ini. Atau bisa juga mencari R-nya itu dengan bantuan rumus Corel ya. Jadi bisa Pearson, bisa Corel. Corel kurung buka sama kayak tadi ya. Nilai X-nya kita blok, kemudian koma, nilai Y-nya kita blok. Tutup kurung, kemudian kita enter. Hasilnya sama persis ya. Jadi boleh menggunakan Pearson ya, boleh juga menggunakan Corel. Kemudian nilai R ini coba kita ambil 3 digit ya, 3 angka di belakang koma. Jadi kita ambil sama dengan round ya, round. Kita blok nilai yang akan kita desimalnya kita kurangin.
kemudian kita koma, kita ambil berapa digit di belakang koma, katakanlah 3. Jadi koma 3 kita tutup, ya, enter, maka dapatlah 0,864, ya. Nah, nilai R ini adalah nilai koefisien korelasi Pearson. Nah, sekarang kita akan mencari nilai R kuadrat alias nilai koefisien determinasi. Ya, rumusnya tadi tinggal nilai R ini, ya, sama dengan, ya, nilai R, ya, kita kuadratkan. Nilai R kuadratkan, nah, dapatlah nilainya 0,746496. Nah, ini masih general, ya. Coba kita buat nilai R kuadrat atau nilai KD-nya ini dalam bentuk persen. Maka dapatlah 74,65%. Ya, jadi nilai KD-nya 74,65%. Nah, ini masuk kategori sedang, ya. Ya, korelasi atau hubungan antara variabel atau pengaruh, ya, variabel X terhadap Y itu bisa dikatakan sedang. Oke, kita kembali ke PowerPoint tadi. Oke, jadi ini sudah kita dapatkan nilai R-nya. Kita masukkan ke sini. Nah, nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Nah, kita tentukan tadi bahwa koefisien korelasinya dengan rumus ini R. Dengan rumus koefisien korelasi Pearson. Nah, tinggal kita inputkan nilai R-nya. N-nya 9, sigma XY, sigma X, sigma Y dibagi akar dari nilai N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali akar dari N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, tadi kita dapatkan nilai R-nya sekitar 0,864, ya. Kalau kita cari R kuadratnya tadi 74, sekian persen. Oke, kemudian kita bisa simpulkan bahwa dari hasil R sama dengan 0,864 dapat kita ketahui bahwa kedua variabel, yakni variabel bebas X yang menyatakan harga dolar dan variabel terikat Y yang menyatakan harga emas itu memiliki hubungan yang sedang dan positif karena R positif. Ya, artinya positif berarti dia berbanding lurus. Kalau X-nya naik maka Y-nya naik, X-nya turun, Y-nya turun, gitu ya. Nah, dan hal ini ditujukan, ya, dari hasil R tadi, yakni 0,864 atau R kuadratnya 74,65%. Nah, hasil tersebut juga menunjukkan bahwa ada hubungan sebab akibat, ya, yang terjadi di antara kedua variabel tersebut. Ya, maknanya apabila harga dolar Amerika Serikat naik, itu akan berimbas pada harga emas juga ikut naik. Demikian sebaliknya, ya, jika harga dolar turun, maka harga emas juga ikut turun. Oke, demikianlah pembahasan analisis korelasi dengan mencari nilai koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Oke, nantikan video pembahasan untuk materi selanjutnya tentunya di channel yang sama, channel Matematika Teladan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.